Perkenalkan, nama saya Anggiris Pasari dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membahas materi bab 4 tentang audit laporan keuangan dan laporan audit. Alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga, kompleksitas. Dan yang keempat, keterbatasan akses. Kedua, manfaat ekonomis audit. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Kemudian yang ketiga, pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Yang kedua, auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Keempat, laporan audit. Pertama, merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Yang kedua, pendapat auditor disajikan dalam laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Yang ketiga, laporan audit baku terdiri dari paragraf. Yang pertama, paragraf pengantar. Di sini terdapat 3 kalimat dalam paragraf pengantar, yaitu yang pertama, kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit. Yang kedua, kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Kemudian yang kedua ada paragraf lingkup. Yang pertama, audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Yang kedua, audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kemudian kalimat pertama auditor menyatakan bahwa audit yang dilakukan atas LK dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusun Standar. Kalimat kedua berisi 3 pernyataan auditor, yaitu yang pertama, audit dilaksanakan merupakan proses yang terencana. Yang kedua, audit ditujukan untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan absolut, sehingga terdapat resiko di dalam audit. Dan yang ketiga, auditor menggunakan konsep materialitas. Kalimat ketiga auditor menyampaikan pesan bahwa dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti. Pemahaman terhadap SPI merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Luas pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya. Auditor melakukan pemeriksaan atas bukti yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien, namun mencakup informasi penguat. Kalimat ketiga auditor menyampaikan pesan bahwa yang pertama, dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti. Yang kedua, pemahaman terhadap SPI merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Yang ketiga, luas pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya. Yang keempat, auditor melakukan pemeriksaan atas bukti yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien, namun mencakup informasi penguat. Kalimat keempat menjelaskan bahwa auditor menggunakan pertimbangan dalam menetapkan dan mengevaluasi penyajian LK yang dilakukan oleh manajemen. Kalimat kelima mengidentifikasi keterbatasan lain audit, yaitu bahwa pendapat yang dinyatakan oleh auditor hanya dilandasi oleh dasar yang memadai dan memberikan pernyataan bahwa auditor telah membuat simpulan positif mengenai lingkup pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan oleh auditor jika yang pertama, tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit. Yang kedua,
tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan PABU dalam penyusunan LK. Yang ketiga, konsistensi penerapan PABU. Dan yang terakhir, pengungkapan memadai dalam LK. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, yaitu pendapat ini diberikan jika laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha klien, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan bahasa penjelasan. Kemudian yang ketiga, ada pendapat wajar dengan pengecualian, yaitu pendapat ini diberikan jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, lingkup audit dibatasi oleh klien. Yang kedua, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun sesuai PABU. Dan yang terakhir, PABU tidak diterapkan secara konsisten. Yang keempat, ada pendapat tidak wajar, yaitu pendapat ini diberikan jika LK klien tidak disusun berdasarkan PABU, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Kemudian yang terakhir, ada pernyataan tidak memberikan pendapat, yaitu beberapa kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat antara lain. Yang pertama, pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit. Kemudian yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Unsur laporan audit, yang pertama, pihak yang dituju. Yang kedua, paragraf pengantar. Yang ketiga, paragraf lingkup. Yang keempat, paragraf pendapat. Yang kelima, nama auditor. Yang keenam, nomor izin akuntan publik. Yang ketujuh, tanda tangan. Dan yang terakhir, tanggal laporan audit. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi.